Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya, dan pastinya tetap semangat. Oke, kali ini kita akan belajar tentang heat, lebih spesifiknya tentang heat exchange atau perubahan panas. Oke, yuk kita mulai. In heat exchange, heat is neither created or destroyed. Jadi heat itu tidak bisa diciptakan dan juga tidak bisa dihilangkan. Therefore, whenever heat transfer from one or more warm form object to one or more cool object, jadi energi itu, heat itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dihilangkan juga. Dia hanya bisa dirubah atau ditransfer dari objek yang lebih panas ke objek yang lebih dingin, dimana the quantity of heat lost by the warm material atau warm object is equal to the quantity of heat gained by the cool material. Nah, dimana jumlah heat yang dilepas oleh warm material atau objek yang lebih panas itu equal sama dengan jumlah heat yang diterima oleh cool material. Nah, pernyataan ini disebut law of heat exchange. Ya, dimana kalau di dalam kalimat matematika dituliskan heat loss equal to heat gain. Jadi panas yang dilepas akan sama dengan panas yang diterima. Nah, pengaplikasian ini nanti terjadi jika ada pencampuran mix one or more warm and one or more cool object. Jadi akan terjadi kalau misalnya ada satu atau lebih objek yang lebih panas dicampur dengan satu atau lebih objek yang lebih dingin, ya. Terus akan terjadi pada electrical energy exchange electrical energy to heat energy, ya. Yuk kita langsung ke contoh soalnya. Oke, di sini contoh soal untuk mix one or more warm object and one or more cool object, ya. Nah, contohnya di sini gini. 200 gram sample of water at 80 degrees Celsius is mixed with 400 gram of water at 20 degrees Celsius. Assume no heat loss to the surrounding. Jadi nggak ada panas yang hilang ke lingkungan. What is the final temperature of the mixture? Berapa final temperature akhir dari campuran tersebut, ya. Kalau teman-teman ada soal satu atau lebih dua yang suhunya beda dicampur, teman-teman bisa gambar, ya. Oke, kita tentukan ini titik tengahnya. Nah, yang panas itu yang di atas, yang lebih panas itu yang di atas, yang lebih dingin itu yang di bawah. Tinggal kita tulis. Kebetulan di sini yang lebih panas itu yang 80 degree, berarti T2-nya yang lebih panas itu 80 degree Celsius. Ya. Yang panas ini water, kita tulis water, ya. Terus massnya itu adalah 200 gram. Nah, karena water berarti kita pakai C water, yang di atas adalah C water adalah 4200 joule per kilogram degree Celsius, ya. Terus di sini yang cool. Yang cool siapa? Yang cool kebetulan juga sama water. Ya, yang cool sama-sama water, dimana T1-nya itu yang lebih dingin adalah 20 degree Celsius, dimana M-nya yang lebih cool adalah 400 gram. Nah, di sini juga water, berarti C yang kita pakai juga C water, yaitu 4200 joule per kilogram degree Celsius, ya. Oke, nah ketemunya final mixture-nya, temperature mixture-nya di sini. Nah, ini ditanya begitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman tahu di sini ini yang hot, kalau dicampur sama yang cool, yang hot suhunya pasti turun. Gini ya. Nah, dia di sini Q-nya loss. Oke. Terus
Buat yang water yang cool, dia suhunya naik. Makanya di sini dia Q-nya gain, mendapat panas, ya. Terus kita tahu tadi dibilang kalau misalnya ada dua zat atau lebih yang suhunya beda dicampur, maka Q-loss akan sama dengan Q-gain-nya. Jadi Q-loss akan sama dengan Q-gain. Nah, sekarang yang loss. Yang loss itu terjadi penurunan suhu, terjadi perubahan temperature, berarti rumus yang dipakai MC delta T. Nah, M-nya M siapa? Yang loss yang atas, berarti M2. C-nya C water, delta T-nya delta T2. Sama dengan yang gain, yang suhunya naik, itu adalah yang cool water. Terjadi perubahan temperature, berarti rumusnya juga sama. MC delta T. Tapi M di sini M1, C-nya C water, delta T-nya delta T1. Oke? Perhatiin ya teman-teman. Di sini kanan sama kiri sama-sama C water. Jadi C waternya bisa dicoret. Terus kalau nggak sama gimana, Bu? Kalau nggak sama berarti nggak bisa dicoret ya. Ini hanya bisa dicoret kalau sama. Oke. Sekarang M2. M2-nya berapa? 200 gram. Kita tulis 200 gram. 200. Ini gram sama-sama gram, berarti nggak perlu dirubah. Kayak ini derajat Celcius sama-sama derajat Celcius, jadi nggak perlu dirubah. Nah, sekarang delta T2. Delta T2 itu adalah difference temperature dari hot ke mixture. Nah, hotnya 80, mixernya misalnya di sini X. Berarti yang besar dikurang yang kecil, berarti 80 min X. Sama dengan mass satunya, berarti mass yang cool itu 400 gram dikali delta T1 nya, berarti different temperature antara cool water sama mixture. Nah, kalau different itu yang tinggi dikurang yang rendah, berarti yang tinggi kan X, yang rendah 20, berarti di sini X dikurang 20. Oke. Nah, ada yang bisa dicoret? Ada. Ini 0 sama 0 boleh. Ini 4 sama 2 boleh. Sama-sama dibagi 2. Ini dapat 1, ini dapat 2. Sehingga diperoleh 1 dikali 80 min X sama dengan 2 dikali X min 20. 1 dikali 80 min X tetap 80 min X. Nah, kalau ini gimana? Ini dikali masuk 2 kali X 2X, 2 kali min 20 min 40. Oke, begitu. Terus X nya gimana? X nya kita kumpulin ke kiri, berarti ini min X. Ini 2X di kanan, kita pindah ke kiri jadi min 2X sama dengan min 40. 80 plus pindah ke kanan jadi min 80. Sehingga didapat min X min 2X, artinya min 3X sama dengan min 120. Berarti cari X nya gimana? Mencari X adalah min 120 dibagi min 3, sehingga didapat X sama dengan 40 degree Celcius. Nah, dari sini kita tahu final temperature of mixture berapa. Final temperature of mixture-nya adalah X, yaitu 40 degree Celcius. Begitu. Bisa ya teman-teman ya. Oke, sekarang soal selanjutnya itu adalah yang electrical energy exchange to heat energy. Oke ya. Soal yang kedua, an electrical heating coil supplies 100 watt of power to block of metal with a mass of 0.5 kg and raises the temperature of the block from 20 degrees Celsius to 60 degrees Celsius in 90 seconds. What is the specific heat capacity of the metal? Assume the no loss
to the surrounding. Nah, oke. Dari sini kita tahu yang diketahui ini adalah power dari electrical energy, itu lambangnya P, yaitu 100 watt. W itu watt. Watt itu kata lainnya adalah joule per second. Jadi 100 watt itu sama aja 100 joule per second. Ya. With the mass of blocknya adalah 0,5 kg. Nah, temperature bloknya berubah dari T1 nya 20 degree Celcius karena dipanaskan menjadi T2 yaitu 60 degree Celcius, dicapai selama time-nya adalah 90 second. Ya, di sini Bunda bedain, yang temperature adalah T kecil, yang time adalah T besar. Ya, di sini sama ada key loss, key gain. Jadi ada heat yang loss, heat yang gain, menerima. Siapa yang loss? Yang loss adalah electrical energy. Jadi electrical energy melepas panas, diterima, digain oleh bloknya. Berarti, nah, tapi kalau electrical energy, yang loss kan electrical energy. Rumusnya key electrical energy itu adalah power dikali time. Nih, ini untuk electrical energy. Mencari P-nya, mencari Q-nya atau heat-nya adalah power dikali time. Nah, di sini kita tulis dulu P dikali T. Nah, gain-nya yang menerima adalah blok. Nah, blok metalnya ini setelah mendapatkan panas, dia akan terjadi raises the temperature, ada kenaikan suhu. Berarti rumusnya M C delta T. Di sini M-nya M blok, heat capacity-nya juga punya blok, begitu ya. Nah, di sini kita tinggal masukkan P-nya itu adalah 100 watt. Berarti 100 time-nya 90 second kan, sama dengan mass of block-nya 0,5 kali C-nya nggak tahu, delta T-nya bisa kita hitung, yaitu 60 dikurang 20. Oke, tinggal kita hitung 100 dikali 90, berarti 9.000 sama dengan 0,5 kali CB, kapasitas heat, specific heat capacity-nya of metal, dikali 40. 60 dikurang 20, tinggal kita hitung. Berarti ini 9.000 sama dengan 0,5 kali 40 itu yaitu 20 dikali CB, heat capacity, specific heat capacity-nya metal. Berarti specific heat capacity-nya blok atau metal yaitu adalah 9.000 dibagi 20. Tinggal kita coret, nolnya 1 yang bisa dicoret, berarti 900 dibagi 2 yaitu 450. Unitnya apa? Joule, karena ini joule per second ya, per massnya kilogram, berarti kilogram degree Celsius, gitu ya. Oke, nanti akan diulang lagi. Kalau untuk misalnya electrical energy to heat energy, berarti Q electrical sama dengan Q heatnya. Nah, untuk Q electrical di sini rumusnya ya, power dikali time. Kalau untuk Q heatnya seperti biasa, jika terjadi rises the temperature, change temperature, berarti MC delta T, dan ini nilainya equal. Begitu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham dan bisa mengerti tentang penjelasan heat exchange tersebut. Oke? Nah, kalau gitu terima kasih perhatiannya. Semoga apa yang Bu Endah jelasin bisa bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.